Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Latifatul Rahmah dan via Afifatul Maungla dari kelompok 9 akan mereview artikel jurnal psikologi eksperimen dengan judul pengaruh model problem based learning atau PBL terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi, IPA terpadu, dan kemandirian belajar siswa. Adapun yang pertama yaitu latar belakang. Adanya kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan kemandirian belajar siswa dalam pembelajaran IPA. Penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi pengaruh model problem based learning terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi IPA terpadu dan kemandirian belajar siswa kelas 7 di SMP Widyatmika, Kabupaten Badung, tahun pelajaran 2019-2020. Dengan adanya permasalahan ketidakbermaknaan belajar siswa yang mempelajari IPA yang disebabkan oleh objek IPA yang abstrak dan kesulitan guru dalam menyampaikan materi ajar, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran IPA. Kemudian ada identifikasi variabel. Yang pertama ada variabel bebas, yaitu model pembelajaran problem based learning atau PBL. Yang kedua, variabel terikat, kemampuan berpikir tingkat tinggi IPA terpadu dan kemandirian belajar siswa. Yang ketiga, variabel kontrol, yaitu kelas sebagai kontrol atau menggunakan direct instruction. Dan yang keempat, variabel pengukuran, kemampuan berpikir tingkat tinggi IPA terpadu, yaitu diukur melalui tes, dan kemandirian belajar siswa diukur melalui angket. Nah, selanjutnya ada hipotesis. Yang pertama, terdapat perbedaan yang signifikan dalam kemampuan berpikir tingkat tinggi IPA terpadu antara siswa yang belajar dengan model problem based learning dan siswa yang belajar dengan direct instruction. Yang kedua, terdapat perbedaan yang signifikan dalam kemandirian belajar antara siswa yang belajar dengan model problem based learning atau PBL dan siswa yang belajar dengan direct instruction. Dan yang ketiga, siswa yang belajar dengan model problem based learning akan menunjukkan peningkatan yang lebih besar dalam kemampuan berpikir tingkat tinggi IPA terpadu dan kemandirian belajar dibandingkan dengan siswa yang belajar dengan direct instruction. Kemudian dalam artikel ini ada pun metode yang dipilih dalam penelitian dengan menggunakan desain kuasi eksperimen dengan pretest dan post-test. Sampel penelitian terdiri dari 63 siswa dari kelas 7 di SMP Widyatmika dan instrumen yang digunakan adalah tes kemampuan berpikir tingkat tinggi IPA terpadu dan kuesioner kemandirian belajar siswa. Yang selanjutnya ada prosedur eksperimen. Yang pertama, populasi dan sampel. Populasi penelitian terdiri dari semua siswa kelas 7 di SMP Widyatmika, Kabupaten Badung pada tahun pelajaran 2019-2020. Jumlah sampel yang digunakan adalah 63 orang siswa yang dipilih dengan metode random sampling. Kemudian ada desain penelitian. Penelitian menggunakan desain pretest dan post-test control group design. Terdapat dua kelompok. Yang pertama, kelompok eksperimen yang menggunakan model problem based learning, dan yang kedua yaitu kelompok kontrol yang menggunakan direct instruction. Kemudian yang ketiga ada instrumen pengukuran. Tes kemampuan berpikir tingkat tinggi IPA terpadu, kemudian angket kemandirian belajar siswa. Nah, selanjutnya ada implementasi perlakuan. Kelompok eksperimen menerima pembelajaran dengan model problem based learning, sedangkan kelompok kontrol menerima pembelajaran dengan direct instruction. Selanjutnya ada pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui pretest dan post-test pada kedua kelompok. Data kemandirian belajar siswa juga dikumpulkan melalui pengisian angket. Dan kemudian yang terakhir ada analisis data. Data kemampuan berpikir tingkat tinggi IPA terpadu dan kemandirian belajar siswa dianalisis untuk melihat perbedaan antara kelompok eksperimen dan kontrol. Uji hipotesis dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh model PBL terhadap variabel-variabel tersebut. Nah, adapun hasil eksperimen dari penelitian ini yaitu kelompok siswa yang belajar dengan model problem based learning atau PBL memiliki nilai rata-rata kemampuan berpikir tingkat tinggi IPA terpadu dan kemandirian belajar yang lebih tinggi daripada kelompok siswa yang belajar dengan direct instruction.
Hal ini menunjukkan bahwa model PBL memberikan pengaruh positif terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi dan kemandirian belajar siswa. Analisis data menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok siswa dalam hal kemampuan berpikir tingkat tinggi IPA terpadu dan kemandirian belajar. Uji hipotesis yang dilakukan menunjukkan nilai statistik yang mendukung pengaruh model PBL terhadap peningkatan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan kemandirian belajar siswa, dan dengan demikian hasil eksperimen ini mendukung hipotesis bahwa model problem-based learning lebih efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi IPA terpadu dan kemandirian belajar siswa dibandingkan dengan direct instruction. Nah, kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, model problem-based learning memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap peningkatan kemampuan berpikir tingkat tinggi IPA terpadu dan kemandirian belajar siswa kelas 7 di SMP Widyatmika. Yang kedua, siswa yang belajar dengan model PBL menunjukkan peningkatan yang lebih baik dalam kemampuan berpikir tingkat tinggi IPA terpadu dan kemandirian belajar dibandingkan dengan siswa yang belajar dengan direct instruction. Nah, yang ketiga, hasil analisis data menunjukkan bahwa model PBL mampu merangsang cara berpikir siswa dalam situasi yang berorientasi pada masalah dunia nyata sehingga memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan kemandirian belajar siswa. Nah, yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan dari penelitian ini. Yang pertama yaitu kelebihannya desain penelitian yang kuat. Selanjutnya penggunaan instrumen yang valid dan reliable. Yang ketiga ada analisis data yang komprehensif. Kemudian ada konsistensi dengan penelitian terdahulu dan relevansi dengan konteks pendidikan. Adapun kekurangan dari artikel ini yaitu yang pertama, ukuran sampel yang terbatas, kemudian yang kedua, keterbatasan umur dan lokasi penelitian, yang ketiga, keterbatasan variabel yang diteliti, dan yang keempat, keterbatasan pengukuran serta keterbatasan kesimpulan yang dapat diambil. Nah, itu adalah review dari artikel jurnal nasional yang kami pilih. Kemudian nanti yang jurnal internasional akan dilanjutkan oleh teman saya via Afifatul Maula. Terima kasih.